Kanker serviks merupakan kanker terbanyak kedua pada wanita di Indonesia. Penyakit ini berkembang di bagian bawah rahim yang disebut dengan serviks yang merupakan pintu masuk ke rahim dari vagina. Di Indonesia, sekitar 36.633 kasus baru kanker serviks terdiagnosis pada tahun 2020 dan 21.003 wanita meninggal karena kanker serviks. Faktor risiko terpenting dari kanker serviks adalah infeksi human papillomavirus yang disingkat HPV. HPV tipe 16 dan 18 bertanggung jawab atas sekitar 70% dari semua kasus kanker serviks di seluruh dunia. HPV terutama ditularkan secara seksual. Virus ini menginfeksi sel-sel di leher rahim dan dapat memicu untuk berkembang menjadi sel kanker. Infeksi HPV tersebar luas pada pria dan wanita. Diperkirakan hingga 90% gadis dan wanita yang aktif secara seksual terinfeksi HPV, tetapi tidak setiap wanita yang terinfeksi berkembang menjadi kanker serviks. Pada sekitar 6-8% wanita yang terinfeksi, virus tetap aktif dan sebagian besar wanita mengidap penyakit kanker ini. Sistem kekebalan biasanya dapat melawan infeksi HPV dengan berhasil dan sembuh tanpa konsekuensi. Infeksi jarang bertahan lama. Jika bertahan lama, perubahan jaringan dapat terbentuk. Kanker serviks dapat berkembang dari lesi prakanker selama 20 tahun. Infeksi HPV ini paling umum berada pada rentang usia 35 sampai dengan 50 tahun. Terdapat beberapa faktor yang berperan selain HPV, yaitu merokok, menggunakan kontrasepsi oral, banyak kelahiran, melemahnya sistem kekebalan tubuh, misalnya wanita yang juga terinfeksi HIV, infeksi dengan patogen menular seksual lainnya di area genital, dan juga faktor keturunan. Artinya, jika kanker serviks diketahui diturunkan dalam keluarga. Faktor-faktor ini meningkatkan risiko berkembangnya penyakit. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti apakah seseorang akan benar-benar terkena kanker serviks seumur hidupnya. Dengan bantuan vaksinasi dan deteksi dini, kanker serviks dianggap hampir sepenuhnya dapat dicegah. Di Indonesia, anak perempuan berusia antara 9 sampai 14 tahun dapat divaksinasi dengan sebagian besar jenis HPV penyebab kanker. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi resiko terkena kanker serviks. Selain itu, pendidikan kesehatan tentang seksualitas yang sehat untuk anak laki-laki dan perempuan, serta promosi penggunaan kondom penting untuk mengurangi resiko kanker. Wanita berusia antara 30 sampai 50 tahun memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan mandiri kanker serviks setiap 3 sampai 5 tahun, pemeriksaan berkelanjutan yang terorganisir untuk pencegahan atau deteksi dini kanker serviks. Selanjutnya, prediksi yang sangat baik dari risiko tinggi dalam perkembangan kanker serviks dapat dicapai dengan mendeteksi infeksi HPV yang persisten, baik dalam sampel urin atau swab. Wanita dengan infeksi HPV yang persisten ini dapat menjalani pemeriksaan dan pengobatan khusus. Mayoritas wanita dengan kanker serviks stadium awal tidak memiliki gejala. Oleh karena itu, screening rutin sangat penting untuk deteksi dini. Namun demikian, gejala awal kanker serviks dapat berupa keluarnya cairan yang tidak biasa dari vagina, nyeri saat berhubungan seksual, perdarahan selama atau setelah berhubungan seksual, perdarahan di luar siklus menstruasi atau setelah menopause. Namun, gejala tersebut tidak hanya terjadi pada kanker serviks, tetapi juga pada penyakit lain seperti peradangan. Wanita yang terinfeksi HPV harus diklarifikasi oleh ginekolog, terutama jika gejalanya menetap selama beberapa minggu. Saat didiagnosis, kanker serviks adalah salah satu bentuk kanker yang paling berhasil diobati, asalkan terdeteksi dini dan dikelola secara efektif. Kanker yang terdiagnosis pada stadium lanjut dapat dikontrol dengan pengobatan yang tepat dan perawatan paliatif.
Dengan langkah-langkah komprehensif untuk pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan, kasus baru kanker serviks dan kematian dapat dikurangi secara signifikan.